Jam beker kembali berbunyi setelah 3 kali ditekan tombol snooze. Itulah kebiasaan Nerissa setiap pagi, menunda untuk bangun. Meski begitu, ia tidak mau dibilang lelet. Ia berdalih bahwa suatu hal perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk urusan tidur. Tapi perkataannya memang tidak pernah keliru, karena sampai detik ini, ia memang belum pernah terlambat masuk kuliah. Ia adalah seorang mahasiswi angkatan muda di Tal University. Tidak seperti kebanyakan mahasiswi lainnya yang gemar bermesraan dengan para kekasihnya, Nerissa lebih senang menyendiri dan menghabiskan waktunya di rooftop. Ia gemar mengekspresikan segala bentuk keresahannya ke dalam sebuah karya. Karena baginya, hidup adalah untayan makna dari kata yang ditulis semesta. Nerissa bangkit dari ranjangnya dan mengambil ponsel. Ponsel itu tergeletak di atas meja di sudut ruangan. Seperti biasanya, ada beberapa notifikasi pesan masuk dari Greta, sahabatnya. Greta mengajaknya untuk diskusi mengenai persoalan yang tengah ramai diperbincangkan. Nerissa sudah tahu maksud pembicaraannya akan mengarah kemana. Ia pun hanya membalas pesan singkat itu dengan kata iya. Kemudian kembali ia letakkan ponsel itu dan melanjutkan ke rutinitas selanjutnya, bersiap-siap berangkat ke kampus. Nerissa termasuk perempuan yang mandiri. Ia merantau sejauh 789 km dari rumahnya untuk menempuh studi. Orang tuanya pun menyilakan dan selalu support. Sudah 1 tahun ia tinggal di indekos yang terletak di pusat kota Drukstad. Walau agak mahal, namun karena jaraknya relatif dekat kampus, membuat pertimbangannya mengarahkan dia untuk setuju-setuju saja. Perjalanan Nerissa ke kampus biasanya akan ia selingi untuk menuju gerai toko koran. Meski zaman sudah terlewat modern, namun ia tidak bisa menghilangkan kebiasaan lamanya. Editorial berita pagi ini dipenuhi oleh kasus korupsi dan pelecehan seksual. Sebuah pemandangan yang tidak baru. Len van Grepen, yang katanya negara dengan dalih demokrasi, nyatanya masih banyak individu yang memiliki egoisme tingkat tinggi. Era ini memang sudah jauh berubah ketimbang 10 tahun lalu. Manusia yang tadinya punya rasa iba, kini sibuk dengan masing-masing problemanya. Kondisi ekonomi negara yang sulit membuat para pengangguran semakin tercekik. Nerissa hanya menggeleng-gelengkan kepala di hadapan koran yang ia baca. Nerissa terus melangkah menyusuri jalan ibu kota Drukstad. Dari arah depan sudah terlihat beberapa gedung yang menjuntai. Salah satunya gedung 15 lantai bergaya modern. Itulah Tal University. Ia pun menyeberangi jalan dan menggapai pintu gerbang. Di situ sudah terlihat Greta dengan kekasihnya bernama Kyle, sedang menyantap sarapan. "Rissa!" teriak Greta. Nerissa hanya menganggukkan kepala disertai senyuman tatkala Greta memanggilnya. Bukan Nerissa namanya kalau mesti sarapan pagi-pagi. Menurutnya, sarapan hanya ajang untuk membuang waktu produktivitasnya. Walau setelah berkata tersebut, ia pasti dikritik oleh banyak mahasiswa lainnya, termasuk Greta. Namun hari ini tidak seperti hari biasanya. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Greta di kelas. Bahkan hingga jam makan siang, Nerissa tidak menemukannya di kantin. Oleh karena penasaran, ia pun mencoba menemui Kyle. Kemudian ia berjalan menuju kafetaria yang berada di lantai 2. Kebetulan ada Lucia. Greta kemana ya? Tanya Kyle ketika melihat Nerissa menghampirinya. Loh, gue pikir lu tahu keberadaannya. Justru gue kesini mau nanya hal yang sama. Jawab Nerissa. Iya, selepas sarapan, karena ada klien gue yang nelpon, akhirnya gue tinggal si Greta. Kepala mereka berdua pun dipenuhi tanda tanya. Di mana Greta berada? Batang hidungnya tidak nampak di seluruh penjuru kampus. Akhirnya mereka berdua sepakat bahwa mungkin saja Greta pulang lebih awal. Karena Greta pernah cerita kalau ibunya sedang sakit. Matahari kian menjulang tinggi membawa terik yang cukup ideal membakar kulit. Hari ini jadwal kuliah agak senggang. Karena salah satu dosen mengatakan bahwa ia tidak bisa menghadiri perkuliahan, sehingga kelas mesti di reschedule. Kebanyakan mahasiswa senang mendengarnya.
Akan tetapi tidak untuk Nerissa, karena seringkali keputusan itu diambil secara sepihak. Dan mahasiswa yang konon katanya merdeka, bila sudah seperti ini tidak bisa mengganggu-gugat keputusan dosen. Pagi ini situasi jalan tidak seperti biasanya. Terlihat beberapa orang berkerumun sambil melihat ke arah gedung tua. Melihat suatu hal yang entah apa yang ada di atas sana. Nerissa pun tertarik untuk mencari tahu apa yang menjadi pusat perhatian mereka. Nerissa memicingkan matanya ke atas. Dan astaga, ada perempuan di atas sana. Ada perempuan duduk di tepi gedung dengan tatapan kosong serta rambut yang agak berantakan. Nerissa seperti familiar dengan penampilan perempuan tersebut. Ia coba mengenali dan terus mengenali. Tak salah lagi, itu Greta. Greta yang nampak sedang depresi duduk di tepi gedung. Dengan sesekali menatap ke bawah. Nerissa tidak mengerti masalahnya apa. Sebagian orang yang berkerumun malah sibuk membuka ponsel mereka. Beberapa di antaranya bahkan menyiarkannya secara langsung di sosial media. Greta masih menimbang-nimbang keputusannya untuk mengakhiri hidup. Ia pun masih mencoba menemukan alasan agar tetap hidup. Sementara di bawah sana, teriakan orang yang berkerumun mulai menggema di gendang telinganya. Mereka berteriak, "Hei, tunggu apa lagi? Bila berani cepat lompat ke sini. Jangan buang-buang waktu. Dunia tidak lagi hadir untukmu." Sementara itu di sebelah kanan, persisnya 10 langkah dari tempat Greta duduk di tepi gedung, sudah ada petugas damkar bernama Austin. Ia adalah seorang petugas damkar yang kerap kali menyelamatkan orang dengan situasi yang serupa. Ia mencoba meyakini Greta bahwa tindakannya keliru bila menuntaskan masalah dengan berpikir pendek seperti ini. Austin pun perlahan mendekat, selangkah demi selangkah. Nerissa kepalang panik. Ia tidak tahu mesti berbuat apa. Sementara Greta tidak mungkin dapat melihatnya dari atas sana. Riuh suara orang yang menyaksikan Greta di atas sana semakin menjadi-jadi. Lalu lintas dapat dipastikan macet, karena para pengendara yang melintas menghentikan kendaraannya demi menyaksikan fenomena langka. Beberapa di antaranya bahkan tertawa, seperti sudah kehilangan rasa simpati. Nerissa tidak bisa berbuat banyak, dan tidak mungkin juga dapat ke atas. Sementara para petugas damkar mencoba menyiapkan sesuatu untuk meminimalisir dampak buruk yang bisa saja terjadi. Greta berdiri dan memandang ke arah Austin, yang kini berjarak tinggal beberapa langkah saja dari posisinya. "Maaf, Pak. Biarkan saya melakukan hal ini. Bapak adalah petugas yang baik, tetapi saya harus pergi sekarang." Greta menyatakan kalimat terakhir sebelum akhirnya terjun bebas ke bawah. Petugas damkar yang berada di bawah gagal menangkap tubuh Greta. Dan dapat dipastikan Greta telah meninggal dunia. Nerissa yang melihat kejadian itu menangis histeris dan berlari ke arah Greta. Tubuh Greta sudah terbujur kaku, kepalanya bahkan bersimbah darah. Dia benar-benar melompat. Sungguh gadis tragis yang berpikir pendek, umpatan salah seorang di tengah kerumunan. Sementara kerumunan orang yang tadinya menonton seolah puas menonton pertunjukan dan berangsur-angsur pergi. Seiring sirine ambulan yang sudah mulai terdengar nyaring. Untuk beberapa saat media sosial dan media pemberitaan dipenuhi oleh kejadian tragis itu. 1 bulan semenjak kejadian itu, Nerissa masih penasaran dan hendak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bersama Kyle dan juga teman barunya yang bernama Arthur. Ia hendak mengungkap fakta-fakta yang akan membawa kasus ini menjadi terang. Nerissa juga mendapatkan kabar bahwa Austin, petugas damkar yang mencoba menyelamatkan Greta pasca kejadian itu dan hingga saat ini masih mengalami gangguan saraf dan kini sedang dirawat di rumah sakit.